Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Teori Belajar Behavioristik. Adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama yaitu Arif Fitrah Aulia, yang kedua Arni Aklina, yang ketiga Aulia Nur, yang keempat Bayi Aminatuz Zuhro, dan yang kelima Bunyal Hawarizmi. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu belajar dalam pandangan behavioristik, yang kedua teori belajar menurut Pavlov, yang ketiga teori belajar menurut Thorndike, yang keempat teori belajar menurut Skinner, dan yang kelima teori belajar menurut Watson. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Arni Aklina. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni Aklina, NIM S1R 019-018. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini merupakan teori dengan pandangan belajar sebagai bentuk dalam perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Nah, menurut teori behavioristik, proses perubahan tingkah laku itu harus dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Behavioristik ini sendiri berkeyakinan bahwa setiap anak manusia itu tidak terlahir dengan warisan kecerdasan, warisan bakat, warisan perasaan, serta warisan yang bersifat abstrak lainnya. Nah, konsep behavioristik ini memandang bahwa perilaku individu itu merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi atau mengkreasikan kondisi-kondisi belajar yang didukung dengan berbagai pengamatan. Nah, semuanya itu timbul setelah manusia itu mengalami kontak alam dan lingkungan sosial budayanya dalam proses pendidikan, sehingga individu itu akan menjadi pintar, terampil, dan perubahan sifat abstrak dan mempunyai sifat abstrak lainnya. Nah, jadi ketika kita memperoleh pendidikan, maka secara terus-menerus itu kita akan merasakan perubahan tingkah laku kita. Misalnya kita akan menjadi lebih pintar, lebih rajin, lebih berbakat, dan tentu ada sifat-sifat abstrak yang berubah dalam diri kita tidak sedari lahir. Nah, jadi teori behavioristik ini berpandangan bahwa anak manusia itu tidak terlahir dengan bakat kecerdasan, tetapi ketika kita berinteraksi dengan lingkungan sosial, misalnya dalam proses pendidikan, sehingga kita akan memperoleh bakat atau kecerdasan tersebut. Nah, selanjutnya itu behavioristik itu sendiri memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu satu, mementingkan faktor lingkungan. Nah, yang kedua itu perkembangan tingkah laku seseorang itu tergantung pada belajarnya. Jadi bagaimana cara orang tersebut belajar, maka perubahan tingkah laku akan diri seseorang itu tergantung dari bagaimana dia belajar gitu loh. Misalkan kita belajar terus menerus, maka kita akan berubah menjadi orang yang pintar, yang cerdas. Nah, yang ketiga itu menekankan pada tingkah laku tanpa dengan mempergunakan metode objektif. Nah, yang keempat itu menekankan pada faktor bagian atau elemen-elemen yang tidak keseluruhan. Nah, yang kelima itu sifatnya mekanis atau mementingkan reaksi dan mekanisme atau refleks dan kebiasaan. Misalnya kita kan kebiasaan belajar dari jam 7 sampai jam 10 malam, sehingga itu akan menjadi kebiasaan kita, sehingga kita wajib belajar dari jam 10 sampai jam 7 sampai dengan 10 malam, atau bangun-bangun setelah sholat subuh kita wajib belajar, sehingga setiap bangun setelah sholat subuh kita akan terus menjadi kebiasaan belajar gitu. Nah, yang keenam itu mementingkan masa lalu atau bertujuan historis, artinya segala tingkah lakunya itu terbentuk karena pengalaman dan latihan. Nah, kita akan tingkah lakunya misalnya menjadi pintar, kita pintar mengajar, berbakat dalam bermain tenis atau bermain voli. Nah, itu akibatnya karena kita sering latihan setiap hari, sehingga kita memiliki bakat tersebut. Nah, terima kasih
hanya itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aulia Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aulia Nur, NIM S1R019022 akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang teori belajar menurut Pavlov atau Classical Conditioning. Classical Conditioning, pengkondisian atau persyaratan klasik, adalah teori yang ditemukan Ivan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasang dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Sugihartono tahun 2007. Kata klasikal atau klasik yang mengawali nama teori ini semata-mata dipakai untuk menghargai karya Pavlov yang dianggap paling dahulu di bidang conditioning, upaya pengkondisian, atau untuk membedakan dari teori conditioning lainnya yang relatif baru. Adapun eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov dapat diilustrasikan seperti gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut saya akan menjelaskannya. Yang pertama, ada before conditioning, sebelum pengkondisian. Bila anjing diberikan sebuah makanan, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liurnya. Kemudian, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak akan merespon atau tidak mengeluarkan air liurnya. Kemudian yang kedua, ada during conditioning atau selama pengkondisian. Jika anjing diberikan sebuah makanan, setelah diberikan bunyi bel, terlebih dahulu, maka anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanannya. Kemudian yang terakhir, ada after conditioning atau setelah pengkondisian. Nah, di sini setelah during conditioning dilakukan secara berulang-ulang, tanpa diberikan makanan pun, atau dibunyikan sebuah bel saja, anjing tersebut akan selalu mengeluarkan air liurnya. Eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov terhadap anjing menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya yang pertama ada law of respondent conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan atau yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dari stimulus lainnya akan meningkat. Kemudian yang kedua ada law of respondent extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Ada 4 komponen dasar yang membangun teori pengkondisian Pavlov. Antara lain yaitu yang pertama ada unconditioned stimulus, yang kedua ada unconditioned response, yang ketiga conditioned stimulus, dan yang keempat conditioned response. Nah, masing-masing komponen bisa diidentifikasi dari percobaan Pavlov terhadap anjing. Awalnya, Pavlov meletakkan daging di hadapan anjing. Seketika, anjing mengeluarkan air liurnya. Dalam konteks komponen conditioning, daging tadi adalah unconditioned stimulus. Dan keluarnya air liur karena daging itu adalah unconditioned response. Selanjutnya, Pavlov menghadirkan stimulus baru berupa bel garpu atau lonceng. Beberapa saat sebelum ia memperlihatkan daging pada anjing, hal ini dilakukan berulang-ulang, hingga pada akhirnya, hanya dengan menyalakan lampu tanpa diikuti dengan memperlihatkan daging, anjing itu mengeluarkan air liurnya. Bunyi bel sebelum dipasangkan dengan daging disebut neutral stimulus, tapi setelah berpasangan dengan daging disebut conditioned stimulus. Sedangkan keluarnya air liur oleh CS disebut conditioned response. Proses untuk membuat anjing memperoleh CS disebut conditioning. Untuk menindaklanjuti temuan sebelumnya, Pavlov dan kolega mengidentifikasi 4 proses. Yang pertama ada fase akuisisi, yang kedua ada fase eliminasi, yang ketiga generalisasi, dan yang keempat ada diskriminasi. Nah, yang pertama fase akuisisi. Contohnya, anjing belajar mengeluarkan air liur karena pengkondisian suara lonceng. Kemudian yang kedua, fase eliminasi. Contohnya, jika seekor anjing telah belajar mengeluarkan air liur karena adanya suara lonceng, peneliti dapat secara berangsur-angsur menghilangkan stimulus utama dengan mengulang-ulang bunyi lonceng tanpa memberikan makanan sesudahnya. Kemudian,
Yang ketiga, ada generalisasi. Contohnya, jika seorang anak digigit seekor anjing hitam besar, anak tersebut bukan hanya takut kepada anjing tersebut, namun akan takut kepada anjing yang lebih besar lainnya. Nah, fenomena ini disebut dengan generalisasi. Stimulus yang kurang intens biasanya menyebabkan generalisasi kurang intens juga. Contohnya, anak tersebut ketakutannya menjadi berkurang terhadap anjing yang lebih kecil. Kemudian yang terakhir ada diskriminasi. Nah, ini adalah kebalikan dari generalisasi atau lawannya. Contohnya, seorang anak memperlihatkan respon takut kepada anjing galak yang bebas. Namun, mungkin memperlihatkan rasa tidak takut ketika seekor anjing galak diikat atau terkurung di dalam kandang. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunial Khawarizmi, NIM E1R019033. Di sini saya melanjutkan penjelasan materi teori BH forensik bagian C, teori belajar menurut Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi terbentuknya asosiasi antara stimulus dan respon. Perubahan tingkah laku bisa berwujud sesuatu yang dapat dilihat atau tidak dapat dilihat. Stimulus yang dimaksud adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat. Sedangkan respon yang dimaksud adalah sebarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Thorndike melakukan eksperimen pada kucing lapar yang dimasukkan ke dalam box. Kucing lapar yang dimasukkan ke dalam box tidak dapat keluar jika kaitan luarnya tidak tertarik. Pada awal kucing dimasukkan, kucing akan mengalami pergerakan yang random, merasa kebingungan karena tidak tahu jalan keluar. Pada akhirnya, kucing tidak sengaja menekan pedal yang ada di dalam box, sehingga kaitan pintu box tersebut terbuka. Dengan terbukanya pintu box tersebut, maka kucing akhirnya dapat mengambil makanan yang berada di luar box. Eksperimen kucing lapar yang dilakukan Thorndike menghasilkan hukum-hukum belajar. Satu, yaitu law of effect. Artinya bahwa jika suatu respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus dan respon semakin kuat. Dan sebaliknya, jika hasil efek yang dihasilkan kurang baik atau buruk, maka hubungan stimulus dan respon akan semakin lemah. Yang kedua yaitu law of readiness. Artinya bahwa mengacu pada asumsi kepuasan organisme yang menimbulkan kecenderungan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu perbuatan. Kemudian yang ketiga yaitu law of exercise. Artinya bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat jika dilakukan pembelajaran, dilatih dan diasah. Selanjutnya Thorndike menambahkan 5 hukum tambahan belajar. Yang pertama hukum reaksi bervariasi, yang kedua hukum sikap, yang ketiga hukum aktivitas berat sebelah, yang keempat hukum respon, dan yang kelima hukum permindahan asosiasi. Selain mendapatkan 5 hukum, Thorndike juga mengembukan revisi hukum belajar. Antara lain yang pertama, hukum latihan ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena pengulangan saja tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus dan respon. Dan sebaliknya, tanpa pengulangan pun hubungan stimulus respon belum tentu diperlemah. Yang kedua, hukum akibat. Menurut Thorndike, yang berakibat positif untuk perubahan tingkah laku ialah hadiah, sedangkan hukuman tidak berakibat apapun. Yang ketiga, syarat utama terjadinya hubungan stimulus respon bukan kedekatan, tetapi adanya saling sesuai antara stimulus dan respon. Dan yang terakhir adalah akibat suatu perbuatan dapat menular baik pada bidang lain dan individu lain. Sekian penjelasan teori belajar menurut Thorndike. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Aminatul Zuhro, NIM E1R0190025, akan menyampaikan materi selanjutnya tentang teori belajar menurut Skinner atau operant conditioning. Jadi, munculnya teori operant conditioning ini diawali dari ketidakpuasannya Skinner terhadap teori SR yang pada saat itu dikenal dengan classical conditioning dari Pavlov dan connectionisme dari Thorndike. Dimana pada saat itu juga ini sudah memberikan pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan penelitiannya. Kemudian, Skinner memberikan pendapatnya sendiri dengan memasukkan unsur ke dalam hukum akibat tersebut, yakni perilaku yang dapat menguatkan akan cenderung terus-menerus diulangi, sedangkan perilaku yang tidak menguatkan itu akan cenderung menghilang atau terhapus. Oleh karena itu, Skinner dikatakan sebagai bapak operant conditioning. Selanjutnya, pasti teman-teman nanyakan, apa sih operant itu? Jadi, operant itu adalah sejumlah perilaku yang membawa efek sama terhadap lingkungan. Inti dari teori yang diberikan oleh Skinner ini, atau operant conditioning ini, adalah proses belajar dengan mengendalikan semua atau sembarang respon yang muncul sesuai konsekuensi, yang mana organisme akan cenderung untuk mengulang respon-respon yang diikuti oleh penguatan. Baik, selanjutnya di sini adalah eksperimen yang dilakukan oleh Skinner terhadap tikus. Jadi kita bisa lihat sama-sama di sini ada tikus yang diletakkan di dalam kotak atau peti. Di dalam peti ini juga terdapat manipulandum dan reinforcement. Manipulandum ini merupakan komponen yang dapat dimanipulasi dan gerakannya itu berhubungan dengan reinforcement. Adapun komponennya itu di sana terdapat tombol, batang jeruji, dan pengungkit. Jadi di sini mula-mula tikusnya itu bakalan mengeksplor kotak ini, dia bakalan lari ke sana sini, mencium benda-benda yang ada di sekitarnya. Dia juga mencakar dinding-dinding di sekitarnya. Nah, tingkah laku dari tikus yang tadi itu disebut dengan emit behavior. Kemudian, salah satu dari tingkah lakunya yang tadi itu, misalnya kayak dia ngendus-ngendus dinding-dinding itu, dia mencakar, nah itu dia memberikan tekanan terhadap pengungkit. Nah, tekanan pada pengungkit ini akan membuat butiran-butiran makanan itu masuk ke dalam wadah tempat makanan. Butir-butir makanan yang muncul ini merupakan reinforce bagi tikus yang akan terus-menerus meningkat apabila diiringi dengan reinforcement. Jadi, berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan oleh Skinner tadi, itu didapatkan hukum-hukum belajar. Yang pertama itu ada namanya Law of Operant Conditioning, dan yang kedua ada Law of Operant Extinction. Law of Operant Conditioning ini maksudnya yaitu jika timbulnya perilaku yang diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan dari perilaku tersebut akan meningkat. Sedangkan maksud dari Law of Operant Extinction ini adalah jika timbulnya perilaku yang telah diperkuat melalui proses conditioning akan tetapi tidak diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan dari perilaku tersebut akan semakin turun, bahkan musnah. Selanjutnya, yaitu terdapat 6 asumsi yang membentuk landasan untuk pengondisian operan. Adapun asumsi-asumsi tersebut, yang pertama yaitu belajar adalah tingkah laku. Yang kedua, perubahan tingkah laku atau belajar secara fungsional berkaitan dengan adanya perubahan dalam kejadian-kejadian di lingkungan atau kondisi-kondisi lingkungan. Yang ketiga, hubungan yang berhukum antara tingkah laku dan lingkungan hanya dapat ditentukan kalau sifat-sifat tingkah laku dan kondisi eksperimennya didefinisikan menurut fisiknya dan diobservasi di bawah kondisi-kondisi yang dikontrol secara seksama. Yang keempat, data dan studi eksperimental tingkah laku merupakan satu-satunya sumber informasi yang dapat diterima tentang penyebab terjadinya tingkah laku. Yang kelima,
Tingkah laku organisme secara individual merupakan suatu sumber data yang cocok. Dan yang terakhir, dinamika interaksi organisme dengan lingkungan itu sama untuk semua jenis makhluk hidup. Selanjutnya di sini akan membahas tentang hubungan dengan belajar. Jadi Skinner ini setuju dengan reward atau reinforcement, akan tetapi Skinner ini berbeda dengan penganut behavioristik lainnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena Skinner itu tidak setuju dengan adanya hukuman. Dia lebih percaya dengan apa yang disebutnya sebagai penguat negatif. Jadi penguat negatif ini berbeda dengan hukuman. Perbedaannya itu, bila hukuman itu diberikan agar respon yang akan muncul selanjutnya itu berbeda dengan respon yang sudah ada. Sedangkan penguat negatif itu harus dikurangi agar respon yang sama bisa menjadi semakin kuat. Menurut Skinner, hukuman itu terkadang akan menghalangi perilaku positif dari objek yang mendapatkan hukuman. Nah, penerapan prinsip pengondisian operan ini, yaitu dengan tidak adanya hukuman dalam pendidikan, bukan berarti mengajarkan pendidikan itu bebas. Akan tetapi di sini ia menekankan bahwa dengan adanya hukuman atau sanksi itu bisa menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak diharapkan. Selanjutnya, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Budi Ningsih, ada beberapa alasan kenapa Skinner ini tidak setuju dengan adanya hukuman. Yang pertama yaitu pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku bersifat sangat sementara. Yang kedua, dampak psikologis yang buruk mungkin akan terkondisi atau menjadi bagian dari jiwa si terhukum bila hukuman berlangsung lama. Yang ketiga, hukuman mendorong si terhukum mencari cara lain. Dia itu tidak peduli caranya itu baik atau buruk, agar ia terbebas dari hukuman. Jadinya, hukuman ini dapat mendorong si terhukum melakukan hal-hal lain yang kadangkala lebih buruk daripada kesalahan yang diperbuatnya. Jadi, menurut Skinner itu, hukuman yang baik itu adalah ketika anak itu merasakan sendiri akibat dari perbuatannya itu. Misalnya nih, jadi seorang anak itu melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sudah melakukan kesalahan, anak ini merasakan sendiri akibat dari perbuatannya tersebut. Sedangkan penggunaan hukum verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, cubitan, jeweran, itu justru akan berakibat buruk bagi siswa. Menurut teori Skinner, hal terpenting dalam belajar itu adalah penguatan. Pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus dan respon akan semakin kuat bila diberi penguatan positif maupun negatif. Hubungannya dengan reward atau penguat positif atau reinforcement menurut Baharudin dan Wahyuni, keefektifan reinforcement dalam perilaku menurut pandangan Skinner tergantung pada berbagai faktor. Salah satunya yaitu frekuensi atau jadwal pemberian reinforcement. Baik, selanjutnya yaitu ada 4 macam pemberian jadwal reinforcement. Yang pertama yaitu ada fixed ratio, yang kedua ada variable ratio, yang ketiga ada fixed interval, dan yang keempat ada variable interval. Yang pertama yaitu fixed ratio. Jadi fixed ratio ini merupakan salah satu schedule pemberian reinforcement ketika reinforcement diberikan setelah sejumlah tingkah laku. Contohnya nih, ada guru bilang, anak-anak siapa yang bisa nyelesain soal nomor 1-5 dengan cepat dan benar, dia boleh pulang duluan. Kayak gitu. Terus yang kedua yaitu ada variable ratio. Jadi variable ratio ini merupakan sejumlah perilaku yang dibutuhkan untuk berbagai macam reinforcement, yaitu dari reinforcement yang satu ke reinforcement yang lainnya. Contohnya, jadi guru itu tidak hanya melihat apakah tugas itu dapat diselesaikan, akan tetapi dia juga melihat kemajuan-kemajuan dari tahap-tahap penyelesaian tugas tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada fixed interval, yaitu fixed interval ini diberikan ketika seseorang menunjukkan perilaku yang diinginkan pada waktu tertentu. Dan yang terakhir itu ada variable interval,
yaitu reinforcement yang diberikan tergantung pada waktu dan sebuah respon. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arif Fitrah Aulia, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fitrah Aulia. Saya mahasiswa pendidikan matematika semester 3 dengan NIM E1R019016. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai teori belajar menurut Watson. Dalam kurung, Saar-Bond Stimulus Response Bond Theory. Jadi, teori belajar menurut Watson itu adalah suatu teori yang diciptakan oleh John Brodess Watson yang dilahirkan di Glenville pada tanggal 9 Januari 1878 dan wafat di New York City pada tanggal 25 September 1958. Ia mempelajari ilmu filsafat di University of Chicago dan memperoleh gelar PhD pada tahun 1903 dengan disertasi berjudul Animal Education. Watson dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan penyelidikan tentang psikologi binatang. Peran Watson dalam pendidikan juga cukup penting. Ia menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkah laku atau behavior. Ia percaya bahwa dengan memberikan conditioning tertentu atau keadaan tertentu pada proses pendidikan, maka akan membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Nah, kondisi ini tercipta karena ada lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Ia bahkan memberikan ucapan yang ekstrim untuk mendukung pendapatnya tersebut. Seperti yang ia katakan, berikan pada saya 10 orang anak, maka saya akan menjadikan ke 10 orang anak itu sesuai dengan kehendak saya. Karena apa? Karena dia menguasai lingkungannya. Baiklah, pandangan utama Watson. Psikologi adalah cabang eksperimental dari natural science. Benarnya, psikologi ini termasuk ilmu alam. Posisinya setara dengan ilmu kimia, fisika, dan sejenisnya, sehingga introspeksi tidak punya tempat di dalamnya. Sejauh ini, psikologi gagal dalam usahanya untuk membuktikan bahwa dia adalah natural science atau ilmu alam. Salah satu halangannya adalah keputusan untuk menjadikan bidang kesadaran sebagai objek psikologi. Oleh karenanya, kesadaran atau mind atau pola pikir harus dihapus dari ruang lingkup psikologi. Kemudian, teori dan konsep behaviorisme menurut Watson. Nah, seperti yang kita telah dengar tadi, bahwa SR atau stimulus and response yang langsung disebut dengan koneksionisme atau saling keterkaitan antara lain, itu menurut teoretik dan behaviorisme juga menurut Watson. Namun, dalam perkembangannya, koneksionisme ini dikenal dengan psikologi behavioristik atau psikologi yang dihasilkan karena ada lingkungan behavior. Kemudian, teori perubahan perilaku belajar dalam kelompok behaviorisme ini memandang manusia sebagai produk lingkungan yang dihasilkan oleh lingkungan sekitarnya. Segala perilaku manusia sebagian besar akibat pengaruh lingkungan sekitarnya. Lingkunganlah yang membentuk kepribadian manusia. Pada umumnya, teori belajar yang termasuk dalam keluarga besar behaviorisme ini memandang manusia sebagai organisme yang netral, pasif, reaktif terhadap stimulus dari lingkungan sekitarnya. Setelah kita mengetahui stimulus dan respon yang tadi itu, ada beberapa syarat yang memungkinkan terjadinya pola hubungan atau konektivisme antara SR ini, yaitu nomor 1, pertama harus ada dorongan, yaitu keinginan atau ciri dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang sedang ia rasakan. Nomor 2 adalah rangsangan atau stimulus, biasanya dari lingkungan sekitar atau dari luar dirinya. Kemudian nomor 3, adanya rangsangan stimulus tadi, timbul reaksi pihak sasaran atau komunikan, yaitu orang yang kita ajak berkomunikasi. Kemudian bentuk reaksi ini bisa bermacam-macam, tergantung pada situasi, kondisi, dan dari rangsangan tadi. Reaksi-reaksi inilah yang akhirnya menjadi dari luar ini yang menentukan teori belajar ini, teori pelajaran yang dihasilkan oleh sifat dari lingkungan luar.
Kemudian nomor 4, unsur yang keempat adalah masalah penguatan atau reinforcement. Sekian, itulah materi mengenai proses belajar dari Watson. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.